Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Reva Aulia Rahman dengan NRP 204 dan ada rekan saya. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Salman Farisi, NRP 2042231006. Dan perkenalkan saya Nurlita Farah Laila, NRP 2042231056. Jadi di sini kami akan menjelaskan proyek dari mata kuliah pemrograman controller kami yang berjudul Real-Time Obstacle Warning System Using Automatic Control of Driving Safety atau sistem peringatan rintangan real time menggunakan kontrol otomatis keselamatan berkendara. Nah, jadi latar belakang dibuatnya proyek ini yaitu dikarenakan ini sebagai solusi untuk meningkatkan keselamatan berkendara dengan mendeteksi rintangan secara real time dan merespons otomatis. Sistem ini menggunakan sensor ultrasonik dan sensor cahaya untuk memantau kondisi sekitar kendaraan, lalu mengaktifkan buzzer atau sistem pengereman jika terdeteksi potensi bahaya. Urgensinya terletak pada kemampuan sistem untuk mengurangi resiko kecelakaan, terutama dalam kondisi minim cahaya atau saat pengemudi lengah. Next, jadi di sini ada V modelnya. Seperti ini, V modelnya terdiri dari sistem rekrutmen, acceptance testing, lalu ada sistem desain, ada arsitektur desain, modul desain, pemrogramannya, unit testing, integration testing, dan sistem testing, serta acceptance testing. Yang dimana pada tiap bloknya itu sudah terdapat penjelasannya. Nah, untuk penjelasan dari V-model tadi, yaitu setelah arsitektur ditentukan, dilakukan model desain untuk merancang tiap modul. Dilanjutkan unit testing untuk menguji setiap unit, lalu integration testing memastikan unit bekerja bersama. Setelah itu, sistem testing menguji sistem secara keseluruhan, dan acceptance testing melibatkan pengguna untuk validasi akhir. V-model ini menekankan perencanaan kualitas dan kepuasan pengguna di tiap tahap. Selanjutnya yaitu ada sistem rekrutmen. Di sini ada sensor-sensor yang kita gunakan, yaitu ada sensor HCSR04 untuk mengukur jarak, lalu ada sensor LDR dan buzzer. Selanjutnya yaitu ada struktur komunikasinya. Struktur komunikasinya yaitu startnya itu ada inisialisasi dari STM32 Nucleo, lalu ada timer, GPIO, ADC, dan RTOS. Selanjutnya yaitu si STM32 Nucleo. Ini mengirim sinyal trigger ke HCSR 044 dan pembacaan sinyal itu menggunakan input capture time. Lalu selanjutnya yaitu ada penghitungan jarak dari echo dan baca nilai intensitas cahaya. Seperti ini dari untuk flowchart dari struktur komunikasinya. Selanjutnya ada penjelasan dari struktur komunikasi yang tadi. Jadi fungsi fokus struktur komunikasi ini adalah STM32 Nucleo pertama-tama menginisialisasi semua peripheral, lalu mengirim pulsa trigger ke sensor ultrasonik HCSR04 dan menangkap sinyal itu untuk menghitung jarak. Setelah itu, ia membaca intensitas cahaya melalui ADC, kemudian berdasarkan jarak yang terdeteksi atau kondisi cahaya menentukan apakah buzzer harus menyala atau mati, sebelum menunggu sekitar 100 millisecond dan mengulangi siklus tersebut. Selanjutnya di sini ada desain arsitektur. Desain arsitektur ini terdiri dari 4 layer. Yang pertama ada application layer, system service layer, operating system layer, dan ada hardware abstraction layer. Tiap-tiap layernya ini ada blok yang sudah dijelaskan di sini. Pada application layer ini ada obstacle design algorithm, lalu ada light condition detection, alarm control, dan loop delay. Pada system service layernya itu ada sensor-sensor yang kita gunakan, yaitu ada HCSR04, LDR driver service, dan ada buzzer. Untuk operating layer sistemnya, yaitu kita menggunakan RTOS, dan hardware abstraction layernya kita menggunakan GPIO, ADC, dan time input capture. Selanjutnya, ini adalah penjelasan desain arsitektur. Jadi pada application layer ini menjalankan logika utama seperti deteksi rintangan, cahaya, dan alarm dalam loop 100 millisecond. Dan sistem service layer ini menyediakan driver untuk HCSR04, LDR, dan buzzer sebagai penghubung aplikasi ke hardware. Lalu selanjutnya, operating system layer ini mengatur penjadwalan tugas dengan RTOS untuk sistem real time yang responsif. Dan yang terakhir ada hardware abstraction layer yang berfungsi menyediakan akses
fleksibel ke JPIO, ADC, time capture, dan PWM. Dari presentasi menggunakan PowerPoint cukup sekian, lalu dilanjutkan untuk penjelasan mengenai pemrogramannya. Oke, baik. Eh, di sini saya akan menjelaskan terkait program yang ada di KEL ini. Kita memakai dua sensor. Dua sensor itu ada masing-masing modul. Yang pertama ada di sensor LDR. Sensor LDR ini berfungsi untuk membaca intensitas cahaya. Lalu komponen yang ada di dalam program yaitu ada inisialisasi ADC, lalu fungsi baca ADC dan proses konversi. Yang dimana tiap-tiap fungsi itu ada menghasilkan sinyal analog, harus baca memakai ADC, lalu fungsi ini membaca pin nilai ADC dari pin LDR, lalu ada yang proses konversi yaitu bisa diubah nilai ADC ke presentase atau kategori gelap, terang, dan lain-lain. Kemudian di sini ada sensor HC-SR04 atau biasa disebut sensor ultrasonik. Ini berfungsi untuk mengukur jarak atau objek di depan kita. Komponen yang ada di dalam program yaitu sama ada inisialisasi timer, terus yang kedua ada pengaturan input-output, lalu ada fungsi tracker dan baca durasi, lalu ada konversi waktu ke jarak. Penjelasan dari timer ini sendiri menghitung durasi pulsa atau echo yang fungsi dari pengaturan input-output sendiri yaitu Trade pin itu adalah output dari mengirim sinyal, lalu echo pin ini input menerima pantulan sinyal. Terus di sini kita menggunakan aktuatornya yaitu ada LED dan buzzer. Dari LED sendiri ini menyalakan atau mematikan LED sebagai indikator ketika jarak beberapa maka LED akan menyala. Lalu ada buzzer juga berfungsi memberikan alarm atau bunyi jika kondisi tertentu, misalnya dekat atau gelap. Terus saya menjelaskan tentang modul logika sistem yang kelompok kita pakai. Yang pertama ada fungsi mengatur kapan buzzer atau LED diaktifkan berdasarkan nilai sensor. Contohnya kayak ketika jarak kurang dari 20 cm dan cahaya kurang dari 30% atau bisa disebut 2500, maka buzzer akan hidup dan LED akan menyala. Kalau tidak, itu buzzer mati dan LED akan mati. Sebaliknya, mungkin itu penjelasan dari program yang ada di KEL ataupun di modul-modul tiap sensor. Bisa dilanjut oleh teman saya. Baik Pak, kemudian kita akan mendebug dari program yang telah kita buat. Ya, di sini saat dilakukan debug, kita akan masuk ke dalam modul startup STM32. Kemudian kita coba telusuri dan bakal masuk ke main C, modul main C, di mana ini memanggil eh, apa inputan sensornya, terus kemudian kita coba step tiap ininya. Terus kemudian ini untuk step overnya. Di dalam mensi ini sudah dideklarasikan dari setiap sensor dan juga buzzernya. Terus kemudian untuk di watch window-nya, untuk simulasi sensor jaraknya sudah sesuai dengan
nilai 40 sesuai yang kita deklarasikan di atas. Terus kemudian untuk simulasi LDR-nya juga 3.500 sesuai threshold yang sudah tertera. Terus untuk simulasi buzzer dan LED-nya ini tergantung dengan nilai yang masuk. Apabila nilai jarak lebih dari 40, maka buzzer ini akan mati. Kemudian apabila sensor LDR ini lebih dari 3.500, maka LED-nya akan menyala. Begitupun juga sebaliknya. Terus kemudian kita akan melakukan unit testing. Oke, kemudian kita akan melakukan unit testing dengan logika yang sudah kita buat. Ini merupakan programnya. Kemudian kita run. Nah, di sini kita membuat dua pilihan. Yang pertama, kita akan melakukan testing manual atau input nilainya secara manual atau dengan automatic boundary test yang sudah kita buat. Kita akan mencoba melihat bagaimana boundary test yang sudah kita buat. Nah, di sini kita membuat boundary test apabila, maaf, ada kesalahan. Seharusnya ini 40 ya. Yes. Ini kita run ulang. Nah, di sini akan muncul boundary setting yang sudah kita buat. Apabila jarak leb- eh tepat 40 cm, maka buzzer akan mati. Kemudian LDR 3.500 itu juga LED akan mati. Begitupun di boundary setting selanjutnya. Ini dapat dilihat apabila 35 cm, buzzer akan menyala, LDR 3.300, LED akan mati. Terus apabila nilai di atas threshold, buzzer akan mati, LED akan menyala. Apabila kedua input memicu, buzzer dan LED akan menyala. Kemudian kedua input tidak memicu, buzzer sama LED akan mati. Terus kemudian kita akan mencoba secara manual. Kita masukkan nilai 75. Terus nilai LDR-nya kita masukkan 2.700. Maka hasil tesnya, buzzer akan mati, LED akan mati. Terus kita coba jarak kurang dari 40, 34. Terus untuk nilai LDR-nya 3.770. Maka hasil tesnya, buzzer dan LED akan menyala. Mungkin cukup sekian untuk unit testing dari kelompok kami. Saya akan kembalikan kepada Reva. Baik-baik, jadi seperti itu penjelasan dari proyek mata kuliah pemrograman controller dari kelompok 11, yaitu ada pemaparan dari PowerPoint, serta ada pemaparan pemrograman serta unit testingnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pengerjaan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes yo ngono tok yo. Terus iki langsung di apa? Wis, mari kan iki. Yo Langsung di up, wes. yo. Wis, wis. Aman-aman, Oke. guys.